Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Saudara-saudari yang terkasih, jangankan mengalami, membayangkan saja sudah sangat berat rasanya. Dilema besar bagi seorang Yusuf ketika mengetahui Maria mengandung dari Roh Kudus. Bagi seorang laki-laki pada zamannya, Yusuf bisa meninggalkan Maria begitu saja. Apalagi peristiwa yang dialami oleh Maria bisa dikatakan di luar akal sehat. Tetapi ketika hal itu diketahui publik, maka Maria akan ditimpakan hukuman. Oleh karena itu, Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Kita tahu, pada akhirnya Yusuf mendengarkan kata malaikat dalam mimpinya. Namun kalau Yusuf bukan orang yang tulus hati, maka ia tidak akan memikirkan nasib Maria. Ia hanya peduli dengan nasibnya sendiri. Rupanya ketulusan Yusuf berperan besar dalam karya penyelamatan.
Jika Yusuf tidak hadir dengan ketulusan hatinya, maka bisa jadi Mesias tidak dilahirkan. Saudara-saudari, dari Yusuf kita bisa belajar bahwa ketulusan hati menjadikan seseorang berhati-hati. Berhati-hati bukan berarti takut, melainkan menempatkan suara hati dalam mengambil keputusan. Dan suara hati pada sejatinya adalah kata Tuhan sendiri. Hal inilah yang membuat Yusuf menghindarkan dirinya untuk menyakiti Maria. Jika kita mampu memiliki ketulusan hati seperti Yusuf, maka kita juga menjadi saluran kasih dan keselamatan di masa kini. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa sumber kasih, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati yang senantiasa memancarkan kasih, hati yang menerima, bahkan menerima segala kepahitan, hati yang memberi hanya yang baik. Semoga kami dapat belajar menjadi tulus hati, sehingga dunia ini penuh dengan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.